Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang statistika. Kali ini kita masih membicarakan tentang penyajian data. Yang kemarin baru penyajian data dalam bentuk tabel. Sekarang penyajian data yang berikutnya, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram diagram gambar terlebih dahulu. Di sini akan saya sampaikan diagram gambar seperti apa. Diagram gambar atau piktogram itu adalah untuk menunjukkan data dengan gambar atau lambang. Contohnya, hasil penjualan kamera dalam 5 bulan di tahun 2008 dari bulan Januari sampai Mei. Misalnya seperti ini. Januari ada 1, 2 gambar kamera. Di sini adalah saya tuliskan dalam jumlah dalam puluhan. Artinya apa? Ini 2 berarti 20. Kemudian di bulan Februari ada 1, 2, 3 berarti ada 30 kamera yang terjual. Di bulan Maret ada 1 saja, 1 kamera berarti 10 kamera saja. Oh 2, maaf. Kemudian di bulan April hanya 1 saja, 10. Dan di bulan Mei ada berapa kamera yang terjual? Oh ada 3 kamera yang terjual, artinya 30 kamera. Ini penyajian dalam bentuk piktogram. Penyajian data yang berikutnya, diagram lingkaran dalam bentuk lingkaran. Nah, untuk membaginya gimana? Ditunjukkan pada juring lingkaran, luas juring sebanding dengan sudut pusat lingkaran. Contohnya, kegiatan Karang Taruna di desa X. Ada beberapa kegiatan, misalnya ada 3 kegiatan. Ini lingkaran, pusat P. Kemudian kita bagi ada berapa? Ada 3 kegiatan misalnya. Hingga saya bagi 3. Misalnya pendidikan 30%. Kemudian olahraga 30%. Sehingga ini adalah sama. Juringnya ini sama. Dan kegiatan yang ketiga sosial 40%. Nah, jumlah semuanya ini ya, ini dijumlahkan semua. Itu diagram lingkaran. Kemudian yang berikutnya, diagram garis. Misalnya saya ambil contoh misalnya seperti ini, suhu badan Amir selama 24 jam. Nah, kalau ini digambarkan dalam bidang kartesius, sehingga dibuat sumbu X, sumbu Y dulu. Nanti bisa bebas untuk menyatakannya. Kalau di sini nanti saya menyatakan untuk yang sumbu X nanti misalnya waktunya, jadi jam-jamnya. Kemudian yang sumbu Y nanti menyatakan suhu badannya. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya dari waktu yang pertama misalnya, nah ini kita hubungkan terus. Misalnya, lah kalau sudah ini antara titik yang terbentuk ini kita hubungkan, dihubungkan semua. Lah inilah diagram garis yang terbentuk. Ya, ini diagram garis. Berikutnya kita akan bicarakan tentang statistika deskriptif, penghitungan. Sebenarnya ada 2 data tunggal dan data kelompok. Yang kita bicarakan data tunggal terlebih dahulu. Pada data tunggal, statistik deskriptif itu ada ukuran letak. Ukuran letak itu apa saja toh? Ini ada kuartil. Simbolnya adalah H.
juga bisa. KI, nah kuartil itu kan 4, artinya apa? Data nanti dibagi 4. Nah, data dibagi 4, pembaginya ada berapa? Ada 3. Sehingga nanti I-nya ini bisa 1 sampai 3. Nah, sebelum mencari mencari kuartil, terlebih dahulu tentukan letaknya dulu. Nah, dengan rumus ini. Sekali lagi, I-nya ini nanti ada berapa tadi? Iya, 3. Jadi ganti 1 sampai 3. 1, 2, 3. Langsung saja kita ambil misalnya contohnya ini. Pada data tunggal ini 3, 7, 8 dan seterusnya ada berapa? 12 data ini. Bagaimana cara mencarinya? Ya, misalnya tentukan kuartil atas dari data ini. Kuartil atas itu tadi kan data kuartilnya ada 3. Hi1, Hi2, Hi3 lah. Hi1 yang paling kecil itu kan 1. Sehingga Hi1 itu kuartil bawah, Hi2 kuartil tengah, Hi3 kuartil atas. Sehingga yang dicari adalah Hi3. Istimewanya untuk data tunggal, urutkan terlebih dahulu datanya dari yang paling kecil. Kalau kita lihat di sini kan ada 3, 7, 8, kembali 4, 5 dan seterusnya. Sehingga kita urutkan dulu, diurutkan 3-nya ada berapa? 4. 2. 4-nya ada 2, 5-nya 1, 6-nya 3, 7-nya 2, 8-nya 2. Kalau sudah diurutkan, baru kita cari letaknya tadi. Yang ditanyakan adalah Hi3, berarti L Hi3. 3/4. Datanya ini tadi ada 12, 12 plus 1. Sehingga ketemu 9,75. 9,75 berarti kan data 9 sampai 10. Gimana mencarinya? Ya udah, ini tadi data ke-9 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9-nya sini, 7. 10-nya mana? 7. Sehingga terletak antara 7 ini. Gimana mencarinya? Nah, tadi kan ini data ke-9-nya, sehingga Hi3 9, data ke-9 7 ditambah. Nah, ini sisanya ini 0,75 kalikan selisih antara data 10 dan 9 tadi. Nah, sehingga ketemu seperti ini. Dah ketemu hasilnya 7. Nah, terus bagaimana untuk desil dan persentil? Desil itu dibagi 10. Terus persentil gimana? Silahkan kalian coba cari. Itu. Kemudian kita lanjutkan untuk ukuran pemusatan data. Sekali lagi masih data tunggal terlebih dahulu. Untuk ukuran pemusatan data, di sini ada beberapa, yaitu ada median. Median itu sama saja dengan kuartil tengah, ME atau Hi2. Kemudian ada modus, MO. Modus adalah datum yang sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Kemudian ada min, X bar. Ini X bar ini. Ini ada X terus dicoret atasnya X bar. Rata-rata hitung. Ada juga nah, ini untuk mencarinya rata-rata hitung. Rataan hitung atau rata-rata biasa. X bar, sekali lagi ini simbolnya X, kemudian ada coret garis di atasnya. X bar sama dengan jumlah data. Jadi datanya nanti ada berapa dijumlahkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar dibagi banyaknya data itu ada berapa. Kemudian ada rataan geometri. Rataan geometri G, rumusnya seperti ini. Jadi akar pangkat berapa? Datanya ada berapa? N, akar pangkat N dari datanya semua dikalikan. Nah, ini menggunakan bantuan alat hitung atau kalkulator atau Excel nanti. Ini untuk mencari rataan hitung. X-nya itu data,
N-nya tadi banyaknya data, dan seterusnya I-nya dari kecil sampai besar. Oke. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Ini ada jangkauan rentang data. Diambil dari huruf jangkauan, huruf pertamanya adalah J, maka J. X maksimum dikurangi X minimum, data paling besar dikurangi data paling kecil. Kemudian ada hamparan, H besar sama dengan kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Kemudian ada simpangan kuartil, HD setengah dari hamparan. Ada simpangan rata-rata, SR. SR sama dengan 1/n dikalikan sigma. Datanya tadi ada berapa dari paling bawah sampai paling besar. Harga mutlak dari XI dikurangi X bar. Jadi ini dimasukkan dulu, dicari harga mutlaknya, baru dijumlahkan dan dibagi N. Kemudian ada ragam dan simpangan baku. Ragam atau varians S kuadrat, ini rumusnya 1/n, hampir sama dengan simpangan rata-rata, bedanya ini dikuadratkan. Jadi tadi hanya harga mutlak saja diambil yang positif, kalau ini dikuadratkan. Jadi data ke I dikurangi rata-rata kuadrat. Sedangkan simpangan baku atau standar deviasi itu adalah akar dari varians, akar dari S kuadrat. Oke, demikian untuk pertemuan kita sampai pada ukuran penyebaran data untuk data tunggal terlebih dahulu. Sebenarnya nanti rumusnya hampir sama untuk data kelompok. Oke, selamat belajar. Ini rumus nanti kita gunakan nanti dengan mencoba soalnya atau kita berikan contohnya terlebih dahulu. Terima kasih. Dari saya ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.